Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Kali ini saya bersama Mas siapa? Joko. Mas Joko. Kita akan belajar dasar-dasar mengemudi sampai dengan tingkat lanjutannya. Mudah-mudahan Mas Joko juga bisa cepat menguasai ya. Untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai selesai. Oke. Yuk, sekarang Mas Joko kita mulai. Yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana cara menghidupkan dan mematikan mesin. Ini kan tadi sudah hidup. Coba sekarang matikan. Nah, jadi pada saat kita matikan mesin, ini kan posisi kunci masih di mana? Di ACC ya. ACC itu aksesoris masih bisa hidup. Jadi aksesoris yang dimaksud aksesoris itu kayak musik kayak gini masih bisa nyala. Ya. Itu jadi aksesoris. Pokoknya apa saja yang dihubungkan dengan kabel aksesoris itu pasti masih bisa hidup ya. Coba matiin sekali lagi ke lock. Nah, mati kan? Mati. Jadi baik itu aksesoris, lampu apa aja pasti mati ya. Sekarang hidupkan lagi, putar sekali ya, putar ke on. Nah, tunggu sampai lampunya mati dulu ya. Oke, nyalain. Oke, paham ya kalau untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Selanjutnya apa itu? Mengatur posisi duduk dan spion. Mengatur posisi duduk dan spion. Oke, untuk posisi duduk sekarang udah nyaman? Udah. Oke, kalau belum kan untuk ngatur jarak kaki kita nginjak koplingnya pas sama enggaknya itu dari kaki kita nginjak kopling penuh. Coba kalau sudah nyaman berarti pas, tapi kalau kurang berarti di bawah tempat duduk kita itu kan ada besi. Nah, itu tinggal tarik mepet ke atas, majuin kursinya. Ini mas, Tarik mepetin dulu ya, majuin sedikit. Gitu ya. Terus sandarannya udah enak apa belum? Kalau kurang kesini kita majuinnya di sebelah kanan. Oke ya. Selanjutnya apa itu? mengenali setir dan putarannya. Oke, setir dan putarannya. Nah, ini yang penting nih yang perlu dikuasai. Oke, setir ini gini. Coba putar setir ke kiri. Terus sampai posisinya lurus lagi. Nah, Gini. ya ini hitungan satu putaran. Jadi mobil tuh ada yang satu putaran, ada yang 1,5, ada yang 2 putaran. Cuman itu tergantung di mobilnya sendiri. Ada yang mobilnya pendek kayak Ayla, Agia itu hanya 1,5 putaran. Kalau Innova itu 2 putaran. Kemudian mobil Toyota Avanza Calya itu hanya 1/3/4, jadi nggak sampai 2 kali ya. ya. Ini kan 1 putaran Ya. Kalau kita mau balikin lurus tinggal putar lagi balik Ya. ya. Paham ya? Nah, sekarang coba putar sampai mentok. 2. Ya, itu 2 putaran. Jadi kalau kita mau balikin lurus, hitung aja. Ini lihat ada tandanya itu yang saya spotlight warna silver. Itu kan tanda bahwa setir ngadep ke atas. Jadi kita kalau mau lurusin putar putar balik. Lihat itu harus ngadep ke atas 2 kali. Ya. 1, 2. Paham ya? Nah, putaran setir penuh itu kita hanya gunakan pada saat kita belok di gang sempit, putar balik, parkir, itu kita butuh putaran setir penuh. Kalau cuma di jalan raya paling gesernya ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, menyesuaikan jalan aja. Nikungnya sedikit kita muter sedikit, nikungnya banyak putarnya banyak. Oke? Siap. Ya. Selanjutnya mengenali elektrikal mobil. Elektrikal mobil kan mulai dari jendela. Ya. Jendela naik tuh, coba naikin jendela. Ya, full coba. Nah, itu kan sebelah kanan. Kalau yang kiri berarti yang sebelah kirinya ya. Ya, cukup. Terus pintu. Ini. Ya, itu buat nutup. Nah, itu bukannya. Ya. Maksudnya kalau ngunci pintu. Ya. Buka dulu, tutup yang rapat. Ya. Udah. Oke. Sudah, sekarang AC. Nah, ini AC ini, yang ini kipas. Yang ada warna biru ini berarti Dinginnya. freon, pendinginnya yang ini. Coba nyalain. Kipasnya nyalain ke 1 coba. Nah, ini kan posisinya udah ada pendingin. Kalau kita hanya nyalain ini tanpa nyalain yang ini, maka posisi mobil nggak akan dingin. Ya. Karena yang buat dingin tuh freonnya. Ini hanya kipas angin. Paham? Ya. Oke, selanjutnya coba klakson.
Ya, terus lampu tuas yang sebelah kanan itu. Ya, itu putar sekali ke depan kan masuknya lampu kota. Lampu pertama lampu senja atau lampu kota, putar sekali lagi ke depan itu lampu utama. Kalau dorong ke depan menjauh dari setir. Dim. Ya, itu lampu panjang bukan dim ya. Panjang. Matiin, tarik belakang lagi. Tarik belakang bukan putar belakang. Oke, kalau ngedim tarik mepet setir. Iya. Paham ya? Oke, di sini ada satu lampu lagi namanya lampu hajat ya. Jadi lampu hajat ini kita gunakan untuk apa? Pada saat kita berhenti di tepi jalan. Kalau kita berhenti di tepi jalan tapi kita di luar jalan, nggak masalah, kita nggak perlu nyalain ini. Tapi kalau kita masih makan jalan walaupun sedikit, ya, roda kita masih nginjak jalan walaupun sedikit, wajib nyalain hajat, ya. Atau kita jalan depan ada orang berhenti tiba-tiba mau nyebrang, kita harus nyalain lampu hajat ini untuk memberitahukan kendaraan di belakang kalau darurat di depan. Paham? Oke. Itu untuk lampu hajatnya. Kemudian yang ketiga, pada saat kita parkir mundur ini wajib ya dinyalakan. Oke ya. Ya, lanjut. Mengenali kopling, rem, gas dan fungsinya. Oke, jadi perhatikan di bawah itu kan ada 3 pedal ya. Jadi 3 pedal di bawah itu punya fungsi masing-masing. Pedal yang sebelah kiri, nah itu kopling, yang tengah itu rem, yang paling kanan itu gas ya. Jadi 3 pedal itu punya fungsi masing-masing. Gas itu fungsi untuk apa, Mas? Untuk menambah kecepatan. Ya, menambah kecepatan. Jadi jangan keliru, bukan untuk jalan ya, tapi untuk menambah kecepatan. Kalau rem fungsinya untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan kecepatan. Kemudian kopling untuk memindah gigi. Ya, oke. Jadi kopling itu kan sebagai penghubung ya, dia sebagai penghubung atau pemutus antara mesin dengan transmisi. Ya, gitu. Jadi kalau kopling kita injak penuh maka putaran mesin terputus. Dia nggak terhubung lagi dengan transmisi, karena yang buat mobil ini bisa jalan karena mesin ini terhubung dengan transmisi kemudian terhubung ke roda. Paham ya? Gitu. Jadi tanpa transmisi roda nggak bisa muter. Nah, untuk bisa menyambungkan transmisi ini ke mesin, kita butuh yang namanya kopling ya. Gitu. Nah, di bawah itu coba kita penyesuaian dulu kakinya, coba injak kopling penuh. Nah, injak kopling penuh, kemudian angkat sedikit, tambah lagi sedikit, tambah, maksudnya angkatnya. Op, tahan. Oke, lepas penuh. Oke, itu cara nginjak kopling yang pertama. Kemudian yang kedua, coba injak kopling penuh, lepas pelan-pelan, nggak usah pakai tahan. Nah, itu kan ada 2 jenis kita nginjak kopling dan lepasnya. Cara yang pertama kita gunakan untuk jalan awal atau posisi gigi 1. Jadi gigi 1 itu masuk gigi 1, injak kopling penuh, angkat kopling pelan-pelan, terasa jalan, tahan sebentar. Tujuan kita tahan itu biar antara putaran mesin dengan roda itu berputarnya bisa imbang dulu. Karena kalau dia nggak imbang, pasti mesin mati. Ya, karena tadinya roda berhenti, diem, tapi mesin kan langsung suruh roda buat berputar cepet, set, mati. Ya, karena berat, mesin nggak mampu. Makanya kita angkat sedikit biar roda itu mesin mulai dorong roda buat berputar tuh pelan. Kalau udah imbang, putarannya udah sama, baru kita lepas kopling penuh. Nah, kita tahannya nggak lama kok, paling 3 detik. Angkat sedikit, terasa jalan, tahan, paling selisih 3 detik, udah lepas penuh. Nah, itu kalau gigi 2 ke atas, kita bisa langsung lepas, tapi bukan langsung dikagetin. Coba injak penuh, angkat kopling pelan-pelan, langsung lepas. Nah, ya. Jadi nggak usah tahan. Kalau gigi 1 kan kudu tahan sedikit dulu. Dia sudah stabil baru lepas penuh. Oke? Rem juga sama, kita harus rasakan. Rem itu jangan sampai pada saat kita mau stop langsung diinjak set. Nah, kalau kita nginjak langsung terlalu kasar. Jadi kalau kita bawa orang dari belakang tuh bisa loncat ke depan sini. Ya. Oke, jadi rem tuh halus. Rem coba injak rem pelan-pelan sampai full gitu. Nah, fullnya kan segitu. Jadi kita bawa nyetir mobil apa saja kita harus penyesuaian. Remnya dalam apa enggak ya? Koplingnya ini gimana sih?
angkat sedikit udah jalan, apa angkotnya agak banyak baru mulai jalan, kan kita harus tahu itu dulu ya. Oke, sekarang gas itu coba penyesuaian, injak sedikit sekali, sentuh aja, Udah. tambahin lagi sedikit. Nah, oke, itu kan tinggi bunga tuh, tambahin sedikit sekali. Jadi jangan sampai lebih dari 2000 jarum RPM-nya. Nah, itu udah naik, tambahin sedikit lagi. Ya. Iya, sip gitu. Ya. Oke. Paham ya? Ya, sekarang kita masuk ke persneleng dan apa itu? Dan rem terserah. Rem ya, oke. Jadi kalau persneleng bisa dilihat di sini. Ini persneleng ya. Ya. Persneleng ini dibagi ada berapa gigi itu? Ada 6 percepatan. Jadi 5 percepatan buat depan, yang satunya reverse itu buat mundur. Gitu. Nah, sekarang kita masuk di sini, perhatikan. Untuk persneleng atau gigi, kita untuk cara belajarnya kita harus tahu dulu gigi netralnya di mana. Di tengah. Ya, netral itu di tengah di sini posisinya. Jadi kalau kita mau dorong ke kiri atau dorong ke kanan, itu bisa. Karena dia posisinya di tengah sesuai dengan alurnya. Ke kiri ini dia ada jalurnya ya. Kiri bisa, ke kanan bisa. Lepas dia balik tengah. Tapi kalau posisi gigi masuk, nggak bisa. Misalnya ini gigi 3. Kita dorong kiri kanan nggak bisa. Karena nyantol ini. Ya. Nah, ini kalau kita mau netralin, tarik ke belakang 1 ketukan. Tek, udah netral, dia balik tengah. Kalau 2 ketukan, dengar. Tek, tek. Masuknya 4. Ya, jadi 1 ketukan aja. Netral. Kalau kelebihan jadinya 3. Ya. Nah, sekarang kita tahu, oh, dorong kiri kanan bisa, posisinya di tengah berarti netral. Kalau kita mau masuk ke 1, ya tinggal lihat alurnya. Dorong ke kiri ya, ke kiri mentok depan. Mau netralin, sentuh aja ke belakang sedikit, dia pasti balik netral sendiri. Mau 2, tahan kiri, tarik belakang. Mau netralin, sentuh aja, dia balik netral sendiri. Tapi khusus gigi 1 dan 2, kita nggak harus balik netral, bisa langsung. Misalnya 1, tahan ini kan 1. Kalau kita mau langsung masuk ke 2, tahan aja kiri, terus tarik belakang. 2, mau balik ke 1, tahan kiri, dorong depan. Ya. 1 masuk ke 2, tahan kiri, tarik belakang. Netralin, dorong depan aja, netral lagi. Ya. Tujuan kita tahan itu biar pada saat kita tarik ke belakang ini nggak balik ke netral. Karena kalau kita nggak tahan, lihat nih. Gini, dia balik sendiri kan ke netral. Jadi niatnya kita mau masuk 2 malah masuk masuk 4. Nah, karena kita niatnya gini, mau tarik ke belakang biar langsung masuk 2, tapi kita nggak pakai tahan kiri, asal narik aja ke belakang. Nah, pada saat kita tarik ke belakang kan dia udah masuk ke netral. Jadi ketika dari netral tarik lurus ke belakang kan masuknya 4 bukan 2. Ya. Gitu. Jadi harus tahan kiri. Oke. Nah, sekarang coba Mas Joko praktekin. Kopling penuh, jangan lupa injak koplingnya. Kopling penuh, tahan kiri, dorong depan. Ya. Oke. Mau masuk ke 2 berarti tahan kiri aja, tarik belakang. Nah. Mau masuk ke 3, dorong depan sedikit. Nah, lepas. Nah, lepas kan dia udah balik netral. 3 berarti tinggal dorong lurus depan. Yo, coba. 1, 2, 3, sentuh ke depan sedikit, lepas. Lepas aja. Nah, udah netral, tinggal dorong depan lurus. 3, ya kan? Mau balik ke 2, 3. Balik ke 2 berarti tarik ke belakang sedikit, 1 ketukan aja. Nah, baru kiri, belakang. 2 mau naik ke 3 lagi, dorong depan sedikit, netral, lepas. Nah, dorong depan lurus 3. Mau masuk ke 4, tarik ke belakang sedikit, netral, ke belakang terus 4. Mau 5, ke atas sedikit netral, kanan, depan. Mau mundur, netralin dulu. Nah, baru kanan, belakang. Ya. Jadi gigi yang bisa langsung hanya 1 dan 2, selain itu harus melalui netral. Oh, ya. Paham ya? Oke. Sekarang masuk 1, netralin. Jangan kebanyakan, sedikit aja, lepas.
Nah, balik tengah lagi kan. Terus masuk 1. Oke, naik 2. Nah, ini naik 3 yang cepat tuh begini, Mas. Ini kan 2. Kita mau masuk ke 3, tinggal dorong depan. Tak 1 ketukan, 2 ketukan, naik 3. Udah 3. Ya. Oh. Jadi kita dari posisi 2 ketukan 1 ketukan. Tak 1 2. Ya. Jadi kita mainnya dorong lurus ke depan tapi 2 ketukan. 1 2 3 udah. Oh. Ya. Tapi kalau kita balik ke 1 kan, misalnya mau balik ke 1 kan kita harus tahan kiri. Iya. Terus depan. Itu masuknya 1. 1 mau naik ke 2 tahan kiri, tarik belakang. Tapi kalau mau ke 3 kan kita harus netralin dulu. Iya. Sentuh aja 1 ketukan. Kita Tak. aja ya. Udah netral kan? Iya. Tinggal dorong lurus depan, udah. Masuk 3. Gampang kan? Iya. Jadi kalau ada cara yang gampang, jangan gunakan yang susah. Misalnya ada orang yang begini, gigi 1 masuk gigi 2 tahan kiri, gini, terus gigi 3 ke depan sedikit, terus ke sini baru depan. Enggak, Kan ribet kan? Gitu. Jadi dari 2 ke depan ke kanan gini, ribet. Iya kalau pas, kalau nggak pas kelebihan ke sana masuknya malah 5. Ya. Iya, Mas. Oke, jadi caranya adalah 2 sentuh depan netral, dorong depan lagi, ya. Iya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Ya, sekarang satu lagi kita masuk handrem. Iya. Nah, ini handrem. Handrem ini sama, semua mobil punya handrem dan fungsinya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Ada yang kayak tongkat, tombolnya di depan. Ini bentuknya hampir sama kayak kotak, tombolnya di samping. Iya. Ada juga yang handremnya di samping setir kayak gini, sistemnya narik, trek. Oh. Ya tergantung mobilnya. Biasanya kalau handrem yang narik dari sini tuh mobil apa? Datsun. Racun. Ya. Misalnya. Ya. Nah, ini handrem bentuknya gini. Jadi cara kita ngelepas handrem, tekan tombolnya dulu, tarik ke atas, turunin. Ya. Tarik. Ini udah kenceng lagi nih. Iya, tandanya di sana di P. dashboard tuh P. Tapi itu untuk mobil 2015 ke atas tandanya P. Tapi kalau untuk mobil 2015 ke bawah tandanya tanda seru. Oh. Bukan huruf P tapi tanda seru. Iya. Paham? Iya. Oke. Sekarang coba praktekin lepas handremnya, Nah, turunin. Nah, Oh. terus mau tarik lagi, tarik. Tinggal tarik, nggak usah tekan tombol. Iya. Oke. Satu lagi, pada saat kita lepas handrem, kaki kita harusnya siaga di rem. Kenapa? Karena kita untuk persiapan jangan sampai mobil ini pada saat kita lepas handrem, posisi kita pas di turunan atau pas jalan miring, mobil kita kan pasti gerak. Ya. Jadi untuk antisipasi kaki kita siaga di rem. Bila perlu Siap. kita injak rem duluan, ya. Siap. Oke, coba lepas handrem, berarti kaki di rem, tekan tombolnya, tarik ke atas, turunin. Oke. Nah, kita stop kan sama, masih injak rem nih. Coba, misalnya kita jalan stop, kopling penuh. Kopling penuh rem, kan gitu kalau stop. Iya. Nah, sebelum kita lepas kopling, kita netralin dulu giginya. Ya, Iya. gitu. Udah gigi udah netral, misalnya gigi udah netral, kopling lepas, tapi remnya tetap. Nah, handremnya kita tarik dulu. Ya, handrem tarik dulu, baru rem kaki dilepas. Paham? Siap, paham. Oke. Nah, sekarang kita mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Oke. Jadi kita mulai jalan awal. Ingat, ketika kita mau mulai jalan, hal pertama adalah kita ngelepas apa? Kopling pelan-pelan. Bukan ngelepas kopling pelan-pelan, tapi ngelepas handrem dulu dong. Oh, iya. Oke, jadi ingat pada saat lepas handrem kaki siaga di mana? In. Di rem. Yo. Siaga di rem kaki kita. Oke, kaki siaga di rem. Setelah kaki siaga di rem, kopling injak penuh. Masuk gigi 1. Oke, sudah. Sudah. Sekarang setir siap ya. Siap. Oke, ini kan kalau kita lurus ke depan pasti nabrak mangga. Nah, berarti kita dari sini sudah mulai ambil haluan ke Kiri. sedikit ya. Oke, ya sekarang mulai angkat kopling pelan-pelan. Terasa jalan kan? Iya. Udah, kaki jangan digas. Enggak. Ya, udah stabil, udah lepas penuh aja koplingnya. Setir mulai tarik ke kanan lagi, ke kanan lagi. Ya, udah lurus, langsung luruskan setir lagi. Iya. Oke. Ya. Nah,
Nggak digas jalan sendiri. Iya, mobil itu tanpa kita gas aja bisa jalan asalkan angkatan kopling kita bener. Pas. Ya. Yang buat mobil mati itu karena kita angkatan koplingnya nggak benar. Oke, sekarang kita coba untuk refleks kaki stop ya. Jadi ingat, ikutin instruksi saya. Ketika kita stop, yang kita injak adalah kopling injak penuh, rem pelan-pelan. Oke, sip, mantap. Mulai jalan lagi. Angkat kopling sedikit, terasa jalan, tahan. Hitung dalam hati kan paling setelah dari tahan itu 3 detik aja udah bisa lepas penuh dah. Nah, ya, gampang ya. Nah, kemudian stop lagi, injak kopling penuh, rem pelan-pelan. Sip. Paham? Oke. Mulai jalan lagi, lepas rem dulu, angkat kopling pelan-pelan. Ya, setir agak ke kanan sedikit karena depan ada mobil. Nah, kita lurus kita pasti nyenggol mobilnya. Jadi kita agak ke kanan sedikit. Lewatin mobilnya dulu, baru mulai mepet kiri lagi ya. Nah, ini udah mepet kiri, balas kanan biar mobil posisi kembali lurus. Udah lurus, luruskan. Sip. Depan perhatikan kita mau belok ke kanan ya. Riting kanan duluan, 10 meter sebelum belok kita riting. Sip. Mendekati belokan, injak kopling penuh, kaki siaga di rem. Kopling penuh, kaki siaga di rem ya. Putar setir menyesuaikan aja kalau ini karena belokannya nggak tajam. Nah, udah luruskan. Sip. Oke, baru angkat kopling lagi. Wah, cepat ini Mas Joko. Oke, ke kanan sedikit. Belakang ada mobil, Mas. Di mana? Belakang ada mobil. Belakang ada mobil, biarin aja. Apa ya? Oke, sekarang kopling jangan ditahan. Kalau kita udah jalan jangan ditahan, lepas penuh. Kaki taruh di lantai aja. Sekarang fokus setir dulu, kan kita belum tambah gas. Nah, jadi kalau mobil sudah jalan, kopling jangan sampai diinjak. Karena kalau kita nginjak kopling terus, kampas koplingnya yang habis. Iya, Mas. Oke, sekarang kita coba respon kaki lagi. Kopling penuh, rem pelan-pelan. Iya, sip. Sekarang coba netralin dulu giginya. Netralin, tek, udah. Kopling lepas. Kaki kita bisa istirahat. Lepas kopling. Oke, ya. Oke. Sekarang kita mulai jalan lagi. Kopling injak penuh. Oke, angkat kopling sedikit, terasa jalan, tahan. Ke kanan sedikit. Nah, jadi kalau kita papasan sama motor, kita lihat spion kanan. Lebar sisa jalan setelah mobil kita itu, motor bisa lewat nggak? Lihat coba. Bisa. Bisa. Nah, kita nggak perlu lari ke kiri lagi, karena kalau lari ke kiri kita nyemplung got. Ini kan jalannya sempit ya. Kalau papasan sama mobil ya, kita salah satu harus ngalah. Jadi lihat halaman orang misalnya kayak gini, bisa buat kita masukin ya. Depan persiapan, kita belok ke kanan. Nah, belok ke kanan depan itu kan belokannya tajam. Kalau belokannya tajam, kita nggak boleh nyicil ya. Harus putar langsung 2 putaran ya. Riting, mendekati belokan, kaki siaga di rem, jangan digas. Kaki tempel di rem, kopling injak penuh. Nah, sambil rem sedikit lihat kanan kiri. Kanan kiri ini aman apa enggak ya? Yang dari sana aman. Depan sana masih ada orang kesini, jangan dulu. Nah, setelah motor itu berarti ya, mulai lepas rem dulu, angkat kopling sedikit. Ya, masih ada motor kita stop dulu. Nah, jadi tujuannya kita standby di rem sama kopling kan biar kita bisa siaga, siap-siap. Oke. Ya, putar kanan full. Full. Ya. Mulai balik. 1 2. Ya. Sip. Ke kanan sedikit. Ya, lurusin lagi. Oke. Hari sudah mulai gelap, teman-teman. Kita nyalain lampu aja biar ada penerangan. Oke. Jadi gitu, kalau kita belok di gang, kita harus putar setir penuh ya. Sekarang coba
tambahin gas sedikit. Ya. Sekarang ikutin instruksi saya ya. Lepas gas, injak kopling penuh. Tahan kiri, tarik belakang, masuk gigi 2. Ya, angkat koplingnya pelan-pelan. Nah, udah nggak usah tahan, langsung lepas. Ini kenapa mobil kenceng? Karena posisinya kita pakai AC. Kalau pakai AC itu mobilnya lebih kenceng ya. Perhatikan ketika saya matikan AC, mobil akan mulai pelan. Iya. Ke kanan sedikit. Nah, mulai pelan enggak mobilnya? Ya. Depan persiapan, kita belok ke kanan. Tapi setir jangan lari ke kiri. Nah, kopling penuh, balik gigi 1 dulu. Nah, udah. Kopling tahan dulu sambil lihat kanan kiri aman. Ya, yang dari sana aman, kanan juga aman. Baru mulai angkat kopling sedikit. Lihat, ketika spion kita ngelewatin batas pagar itu, baru kita belok ke kanan. Jadi jangan terlalu cepat belok. Spion sejajar dengan pagar, putar kanan full. Yo, cepet, set. Lagi sampai mentok. Nah, ketika mobil kita udah nyerong, kita udah mulai balik pelan-pelan. Balik pelan-pelan. Koplingnya tetap. Balikin dulu setirnya sampai mobil lurus, baru kopling mulai angkat lagi. Ya. Udah, kopling udah langsung lepas, nggak usah tempel kaki di kopling. Yes. Aman ya. Sekarang tambahin gas. Iya, ke kanan sedikit. Depan kan memang ada motor. Ya, kita lihat sebelah kiri kan kita udah mepet kiri. Terus lihat yang sebelah kanan. Masih ada ruang buat motor lewat, tapi kan motornya nggak jadi. Tapi kalaupun motor itu seandainya lewat ke sini pun, kita lihat sebelah kanan masih ada sisa ruang jalan buat motor lewat ya. Kita nggak usah lari ke kiri lagi, karena kalau kita lari ke kiri kita Oke, terus ke kanan sedikit karena kiri ada tiang. Yo. Oh, sip. Ya, ke kanan sedikit lagi karena depan ada meja sebelah kiri. Ya. Aman, gas tambah sedikit lagi. Oke, setir ke kanan sedikit. Oke. Sekarang naik gigi 2. Ke kanan sedikit ya. Nah, sip. Ya. Gampang kan, Mas? Yang penting kalau cara kita benar, gampang. Yang buat susah itu karena kita belum tahu caranya. Kalau udah tahu caranya pasti gampang. Iya. Oke. Ya. Belok mana, Mas? Sini kita belok kanan. Ikutin kanan, kopling penuh, balik gigi 1. Ya, angkat kopling pelan-pelan. Terasa jalan. Putar kanan full, yuk. Full, cepet. Tambahin lagi, jangan nyicil. Iya. Oke, balikin. Oke, ya, netralin dulu giginya. Kopling penuh. Nah, netralin. Oke, teman-teman, sekian video kita kali ini ya bersama Mas Joko ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Mas Joko, tetap semangat. Tos dulu, Mas. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.